Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa zurriyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada malam hari ini di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fil muhafazati 'ala shalawatil khamsi wa adaiha bi awwali waqtiha. Ini adalah menggemarkan pada memelihara atas sembahyang 5 waktu dan menunaikannya sembahyang 5 waktu itu pada awal waktunya. Pengertian daripada muhafazah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar kita ini muhafazah, artinya memelihara sembahyang 5 waktu. Maksud memelihara itu adalah pertama mengerjakan sembahyang itu terus menerus setiap hari sampai mati. Yang kedua, pengertian memelihara sembahyang itu adalah menegakkan sembahyang dengan menyempurnakan syarat, rukun, sunat dan adab-adabnya. Itu yang dimaksud dengan memelihara sembahyang ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sembahyang. Maksudnya adalah bukan hanya untuk mengadakan sembahyang, tetapi kita diperintah Allah untuk menegakkan, mendirikan sembahyang. Kalau kita mengerjakan sembahyang, itu yang penting mengerjakan sembahyang, maksudnya adalah asal sembahyang kita itu sah. Tetapi kalau mendirikan sembahyang itu bukan hanya sah, tetapi diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran yang sering kali disebut adalah aqimus shalah, dirikan sembahyang. Bukan sallu, sembahyang kalian, bukan. Kalimat salat diiringkan dengan aqimu, artinya tegakkan salat. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan sembahyanglah beserta orang-orang yang sembahyang. Maksudnya adalah sembahyang itu lakukanlah dengan cara berjamaah.
warka'u ma'ar raki'in. Wa qala ta'ala, dan firman Allah lagi, innas shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan jahat dan munkar. Itu sudah jelas. Orang yang sembahyang itu kada akan bisa mencuri. Orang yang sembahyang itu kada akan bisa berzina. Orang yang sembahyang itu kada akan bisa merampok. Orang yang sembahyang itu tidak akan bisa menzalim orang karena dia sedang salat. Nah, itulah pemahaman secara zahir. Adalah orang sembahyang sambil merampok, adalah orang sembahyang sambil ampun orang, kada kawa. Nah, jadi secara zahirnya bahwa sembahyang itu mencegah perbuatan yang jahat dan munkar. Adapun yang dimaksud lebih jauh daripada ayat itu adalah bahwa sembahyang yang benar, sembahyang yang sempurna, itu akan berpengaruh di dalam diri orang yang melakukannya, sehingga dia terhindar daripada perbuatan jahat dan munkar, walaupun inya berada di luar sembahyang. Nah, itu yang lebih jauh. Artinya sembahyang yang sempurna, sembahyang yang baik, sembahyang yang bujur-bujur sembahyang, itu akan membentuk pribadi seseorang yang jauh daripada berbuat munkar dan berbuat kejahatan lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di antara ulama ada yang mencontohkan sembahyang itu seperti manusia yang terdiri dari anggota-anggota tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada jantung, ada usus, ada ginjal, dan lain-lainnya, maka terbentuklah manusia itu. Nah, sembahyang demikian. Dalam sembahyang itu ada rukun, dalam sembahyang ada sunat ab'ad, di dalam sembahyang ada sunat hayat, dalam sembahyang ada adab. Nah, apabila manusia itu benar-benar sempurna, maka ini akan menjadi manusia yang indah. Kalau laki-laki manusia yang tampan, kalau perempuan menjadi manusia yang cantik. Nah, demikian sembahyang kita. Kalau sembahyang kita ini sempurna rukunnya, sunat-sunatnya, dan adabnya, maka sembahyang itu menjadi indah dan diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tadi membandingkan antara sembahyang dan manusia. Dalam sembahyang itu ada rukun. Kalau tidak ada rukun, sembahyang tidak sah. Seperti sujud, ruku, membaca Fatihah. Nah, itu rukun. Kalau sembahyang tidak ada itu, sembahyang tidak sah. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada yang seperti rukun. Artinya kalau tidak ada itu, manusia akan mati. Seperti kepala. Kalau manusia kada berkepala, manusia akan mati. Kalau manusia kada ada pakai jantung, diambil jantungnya, manusia mati. Nah, maka kepala, jantung itu seperti rukun untuk hidupnya manusia, untuk tubuh manusia. Di dalam sembahyang ada sunat ab'ad, seperti tasyahud awal, contohnya kunut. Nah, di dalam tubuh kita ada yang seperti itu. Artinya apa? Kalau sembahyang itu ketinggalan sunat ab'ad, sembahyangnya sah. Sembahyang sah. Asal rukunnya cukup, walaupun sunat ab'ad tertinggal, sembahyang kita sah.
tetapi sembahyang kita kurang. Nah, sama halnya di tubuh kita ini ada seperti sunat abad, tangan, kaki, mata. Nah, kalau orang kada betangan, kada bebatis, kada bemata, hidup, tapi siapa nang kapingin? Bebinian toh, betangan kada, bebatis kada, bemata kada, siapa nang katuju? Bujuranya hidup. Nah, demikian sembahyang kita yang kada pakai sunat abad ini hidup sembahyang kita, sembahyangnya sah artinya, tapi apakah Tuhan katuju dengan sembahyang yang seperti manusia kada betangan, kada bebatis, kada bemata itu? Nah, di dalam tubuh kita, di dalam sembahyang ada yang disebut sunat hayat, seperti membaca surah, doa iftitah, zikir-zikir waktu sujud, rukuk, itu sunat hayat. Itu dibandingkan dalam tubuh manusia seperti warna kulit yang putih, nah, seperti mata yang bagus, hidung yang bagus, alis mata yang bagus, bulu mata yang bagus, yang bagus-bagus. Artinya kalau kita sembahyang ini sunat-sunat hayatnya dilaksanakan, maka ini pun manusia menjadi manusia yang bagus. Nah, kalau adabnya dalam sembahyang ini kita laksanakan, adab dalam sembahyang itu merupakan penyempurnaan sunat. Misalnya kita sembahyang mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ini sudah sunat. Cuma sunatnya ini kurang sempurna karena mengangkat tangan ingat siniannya. Nah, kayak orang manahan apa Allahu Akbar, nah kan ada kalau sembahyang orang kayak itu dapat pahala sunat, cuma kada sempurna pahala sunatnya, mengangkatnya kada sampai. Nah, kalau sembahyang yang beradab itu dia mengangkat tangan dengan sempurna sampai kepada batas yang ditentukan. Nah, ini. Nah, di dalam tubuh manusia itu diumpamakan dengan alis mata yang bagus, kening yang bagus, bulu mata yang lantik, kulit yang mulus di samping tadi putih. Nah, maka manusia ini akan menjadi sempurna. Nah, bila manusia ini sempurna, dikatujui orang, dikapingini orang, nyasara bebaik. Nah, sembahyang kita ini kalau rukunnya diperbuat, sunat abadnya, sunat hayatnya, adabnya, maka sembahyang akan menjadi sembahyang yang indah. Nah, di samping itu semua, yang lebih penting lagi adalah rohnya. Manusia kayak apa aja bungasnya, amun mati dipatak kurang. Kayak apa aja hebatnya manusia, tampannya manusia, bungasnya mati dipatak kurang. 2 hari kata dipatak, bau banget tuh rumah. Nah, sembahyang ini pun kalau kadada ini, bagaimanapun sembahyang ini indahnya, maka sembahyang ini laksana sembahyang yang kada punya nyawa. Sembahyang ini kada punya harga. Nyawanya apa? Oleh ulama dikatakan al-ikhlas wal khusyuk. Nah, ikhlas dan khusyuk itu nyawanya sembahyang, rohnya sembahyang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sembahyang yang bisa membentuk pribadi yang bagus sehingga dia meninggalkan munkar, meninggalkan kezaliman, meninggalkan kejahatan, itu sembahyang yang sempurna ini yang bisa merubah kelakuan manusia. Nya sembahyang terus tapi bejudi mau juga, nya sembahyang terus ndustai orang mau juga. Ini menunjukkan sembahyangnya ini belum bisa membentuk jiwanya, sembahyangnya belum bisa merubah akhlaknya. Berarti sembahyang orang ini jelas sudah kada sempurna dan bisa mati sembahyangnya, karena kada husul, karena kada ikhlas. Lalu sembahyang seapa banyaknya kada akan bisa mempengaruhi sikap akhlak kelakuan seseorang. Nah, inna shalah tanha anil fahsya wal munkar.
Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah lagi, hafizu 'alas salawat. Nah, artinya dawimu wa aufu jami'a arkaniha wa sunaniha wa adabiha. Terus meneruslah kamu, ujar Tuhan, sembahyang. Hafizu, terus meneruslah kamu sembahyang beserta mendatangkan rukun, sunat dan adabnya. Jadi orang nang pahaman orang nang kada besambahyangan itu jelas pahaman yang bertentangan dengan Al-Quran. Ada orang yang bilang mengaji, mitnya kada sembahyang lagi, tamat jarinya. Ngaji ilmu apa dikajinya kada tahu juga. Tengah malam mengajinya, gurunya bisa lawar handap aja. Nang murid maka ada buku piah haji, baju gamis, gurunya selawar handap aja. Tuntung mengaji itu kada besambayangan laginya, ke masjid kada, Jumat perai. Itu ada. Hampir tiap kecamatan ada. Makhluk-makhluk yang seperti ini. Dan itu kada jadi soal. Memang itu harus ada. Mungkin dan itu kada diisi neraka kayaknya. Neraka saling genalan Tuhan maulah. Nah, orang yang mengatakan bisa ampih sembahyang. Maka dalam Al-Quran, hafizu, terus meneruslah kamu sembahyang itu. Adalah sampai apabila kadada terus menerus sembahyang itu. Makanya Rasulullah sampai beliau detik-detik akhir hidup beliau dipapah ke masjid. Ini menunjukkan bahwa sembahyang itu terus menerus, kadada habisnya. Wassalatil wusta, terutama peliharalah sembahyang wusta. Sembahyang wusta ini macam-macam artinya. Antara lain yang lebih jelas adalah sembahyang asar. Sembahyang asar terutama. Jikalaunya sembahyang lain itu misalnya kita kada sempat berjamaah, asar itu mesti lebih. Asar barang sawatakan. Kalau sembahyang lain itu kita tak buru-buru, tak gasak-gasak. Kalau asar itu jangan, mesti lebih. Karena ini salatil wusta, sembahyang yang merupakan tiangnya salat. Orang yang meninggalkan sembahyang asar ini orang yang mau berbuat apa aja. Ada orang berzina, si perempuan nih berzina. Habis berzina hamil. Habis hamil beranak. Anaknya dibunuhnya pulang. Mbak anaknya dibunuh, anaknya dibuat pulang ke adunan cuka. Cukanya dijual. Nabi kita mengatakan, ujar Nabi kita, itu perempuan barangkali kada sembahyang asar. Jadi artinya apa? Orang yang kada sembahyang asar itu paling berbahaya. Mau berbuat segala macam. Hafizu 'alas salawat wassalatil wusta, terutama sembahyang asar. Wa qumu lillah qanitin, dan berdirilah kamu dalam sembahyang itu karena Allah, qanitin, hal keadaan diam daripada berkata-kata selain yang diperintah. Jadi zaman Rasulullah itu sebelum ada perintah sembahyang itu boleh bepandir. Allahu Akbar. Penggimana igam tadi? Boleh aja pandir. Kayak orang tawaf. Nah, tawaf itu kada beda dengan sembahyang dahulu. Tawaf itu syaratnya berwudu, syaratnya ini sama sembahyang. Cuma tawaf itu boleh bepandir. Nah, sembahyang pun dahulu kayak itu. Akhirnya turun ayat Allah bahwa sembahyang itu mesti diam.
selain daripada berkata-kata yang diperintah, berkata-kata yang disuruh. Wa qumu lillah qanitin. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, bersegeralah melakukan kebaikan. Badiru ila ta'at, bersegeralah melakukan taat. Biadaiha ala sifatil kamal, dengan menunaikannya atas sifat yang sempurna. Bersegera sempurna. Artinya kalau kita bersegera kada sempurna, belambat dikit asal sempurna. Ini merupakan dalil sembahyang itu di awal waktu. Badiru, fastabiqul khairat, bersegeralah melakukan kebaikan. Tapi bersegera itu bukan menghilangkan kesempurnaan. Sempurna segera. Kalaunya ancap segera tapi kada sempurna, utamakan sempurna. Contohnya, kita sembahyang di awal waktu, tapi di awal waktu ini sembahyang banyak macam-macam keributan yang membuat kita hati terganggu. Kalau kita bertunda sedikit sembahyang, sudah tenang. Nah, baik kita bertunda sedikit, asal tenang sembahyangnya. Sembahyang di awal waktu tapi sorangan. Kalau berlambat dikit, kena datang ke kawanan sembahyang berjamaah, berlambat dikit berjamaah, karena jamaah kesempurnaan salat. Nah, jadi kita disuruh di awal waktu itu jika sudah sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap sembahyang itu ada mempunyai 5 waktu. Pertama, waktu fadilah, waktu utama, waktu yang disebut ridwanullah, keridaan Allah, awal waktu. Begitu masuk waktu azan, nah, tuntung azan selesai sunat, sembahyang, ini awal waktu fadilat ngarannya, waktu fadilat, waktu yang dapat kelebihan, waktu yang dapat tambahan khusus dari Allah pahalanya. Nah, yang kedua ada disebut waktu ikhtiar, waktu pilihan. Artinya kalau kada kawa di situ, yang pertama tadi pilih yang ini. Nah, waktu ikhtiar. Yang ketiga waktu jawaz, waktu boleh. Ibarat zuhur itu jam 2 itu waktu boleh sembahyang zuhur. Jam 2:30 itu waktu boleh. Yang keempat waktu karahah, waktu makruh. Waktu makruh ini bilang pas-pasan. Sembahyang zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, bang orang asar. Nah, pas-pasan. Tapi sampai keempat rakaatnya ini sudah makruh. Yang kelima waktu tahrim. Waktu tahrim ini waktu haram, artinya sebagian sembahyang sudah di luar waktu. Serakaat kah sempat, sisanya di luar waktu. Nah, ini waktu tahrim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sembahyang di awal waktu, sembahyang berjamaah itu merupakan tambahan nilai untuk bisa diterima oleh Allah. Sembahyang kita kada tapi pas benar, artinya ada kekurangannya, terutama khusyuknya, kurang khusyuknya. Untuk menutupi kekurangan ini berjamaah di awal waktu, nah itu bisa menutupi kekurangan itu. Mana sembahyang saurangan, mana di akhir waktu, mana kada husu. Nah, ini yang sulit diterima. Ia bujur kada husu sembahyangnya, tapi inya berjamaah, mana di awal waktu. Nah, ada harapan sembahyang ini diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal islamu ala khamsin, dibina Islam itu 5 perkara: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengucap 2 kalimat syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Namun kita kada usah mengucap 2 kalimat syahadat sudah Islam. Kenapa? Karena orang tua kita Islam. Orang tua kita Islam. Jadi kada walaupun kita kada mengucap 2 kalimat syahadat langsung sembahyang umpamanya, kada jadi masalah karena kita sudah Islam. Orang tua kita. Jadi pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan, yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima wa hajjil baiti, naik haji ke Baitullah. Nah, itu rukun Islam. Artinya kalau kita sudah melaksanakan itu, maka kita ini disebut muslim ngarannya. Apabila kita ini sudah disebut muslim, maka darahnya, hartanya, pribadinya kada boleh diganggu. Kada boleh diganggu kecuali dengan hak Islam. Nah, kalau orang itu kada Islam, kada apa-apa diganggu. Asal yang kada Islam ini, kada Islam dalam pengertian harbi, dalam pengertian orang ini kada Islam dan memerangi kita. Nah, itu berhak diganggu, berhak diambil hartanya, berhak diambil nyawanya kalau orang Islam ini memerangi kita. Tetapi kalau orang itu sudah mengucap 2 kalimat syahadat, sudah sembahyang, ujar Nabi, usima minni dima'uhu, terpeliharalah dia darahnya, kada boleh ditumpahkan, darahnya kada boleh diambil, kada boleh dibunuh, hartanya dan pribadinya kada boleh disambati, digibah. Artinya orang yang muslim itu belum tentu dia mukmin, karena ada perbedaan menurut ulama Khalafiyah, artinya ulama-ulama mutaakhirin, bahwa antara muslim dan mukmin itu bisa kada menyatu. Bisa kada menyatu. Ini mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, bayar zakat, naik haji, tapi di hatinya orang ini kada percaya dengan Allah. Nya mengucap 2 kalimat syahadat karena takutan lawan manusia. Inya sembahyang karena takutan disambati orang kampung. Inya bayar zakat karena takutan dicela orang. Inya puasa karena di rumah orang puasaan. Yang seorang kada puasa siapa nang masakakan kada ada. Nah, puasa juga nang kalima naik haji umpatan orang. Tapi di hatinya kada ada percaya kepada Allah. Ini orang muslim. Tapi dia kada beriman. Ada orang yang beriman tapi kada muslim. Orang yang punya keyakinan rukun-rukun iman. Rukun iman itu dia yakini 100% percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Dia percaya. Tapi di mulutnya kada pernah keluar 2 kalimat syahadat. Kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, kada pernah zakat, apalagi naik haji. Tapi hatinya beriman. Nah, orang ini selamat daripada kekal dalam api neraka. Selamat daripada kekal dalam api neraka. Masuk neraka juga kalau Tuhan kada mengampuni, cuma dia akan dikeluarkan karena ada iman dalam hatinya. Kalau nang muslim ini, muslim tanpa iman, nah ini dalam neraka berumuran. Karena munafik ini, innal munafikin bidarkil asfal, munafik di lapisan yang paling bawah daripada neraka jahanam.
Mengucap 2 kalimat syahadat bukan karena Allah, sembahyang bukan karena Allah, itu munafik pada hakikatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim an ghairi wahid minas sahabah. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min darani syai qalu la yabqa min darani syai qala fakadzalika masalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa pendapat kalian, ujar Nabi, andai kata ada sungai di depan pintu rumah kamu, dia mandi pada sungai itu sehari 5 kali, adakah tersisa daki di badan orang itu? Orang tuh mandi 5 kali sehari, badakilah awak lagi. Uga sahabat kadanya badaki lagi 5 kali sehari mandi. Nah, maka demikianlah ujar Nabi perumpamaan sembahyang 5 waktu. Kalau orang sembahyang 5 waktu itu tidak akan ada dosa lagi baginya. Yamhullah bihinnal khataya, Allah hapus dengannya segala kesalahan-kesalahannya. Nah, tapi sembahyang mana yang bisa menghapus dosa itu? Sembahyang yang bagus tadi. Sebagaimana mandi nang mana bisa menghapus daki, mandi nang bagus. Muncul benyalam timbul ampe kadanya menghapus daki, bertambah hauk awak. Mandi nang menghilangkan daki itu mandi nang bagusuk, bersabun. Nah 5 kali sehari itu mau kada bedaki. Kalau mandi wara kadang menghilangkan daki. Sama halnya sembahyang wara itu kadang menghapus dosa, tapi sembahyang nang sempurna itu yang menghapuskan dosa. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.